Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi sama aku, Aprilia Putri. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, masih ingat kan video pertama aku tentang promil mandiri aku sebelum menikah? Nah, alhamdulillah di video pertama aku itu aku mendapatkan banyak banget feedback dari teman-teman. Alhamdulillah, ada beberapa yang komen, ada juga beberapa teman-teman yang sharing sama aku via Instagram DM. Nah, aku seneng banget di situ. Makanya di sini aku mau share lagi tentang 7 hal yang harus kita persiapkan sebelum menjalani program kehamilan. Yang pertama itu adalah persiapan mental. Betul banget. Untuk memulai suatu program kehamilan, itu kita harus mempersiapkan mental karena bukannya menakuti, tapi ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ketika segala usaha kita udah kita coba, tapi misalkan belum memberikan hasil yang baik, nah di situ kita harus siap bahwa kita akan menerima apapun itu hasilnya. Cuman ya tetap ya berdoa semoga hasilnya baik. Persiapan mental yang kedua adalah untuk menjadi orang tua itu ternyata bukan hal yang mudah gitu. Hamil itu adalah fase termudah menurut aku ya. Hamil itu fase termudah dalam hidup seorang ibu. Karena setelah kita positif hamil, kita menjalani proses kehamilan, dan awal mula semua itu banyak perubahan dalam hidup kita itu ketika kita sudah melahirkan dan mengurus anak kita. Nah, kita juga harus mempersiapkan mental. Apakah mental kita sudah siap menerima rezeki dari Allah, yaitu anak, kita perbanyak lagi belajar segala macam. Lalu yang kedua, pola hidup kita itu kita harus perbaiki. Oke, itu nomor 2. Yaitu yang pertama, kita harus cukup tidur. Ya, hilangkan begadang segala macam. Pokoknya kalau bisa selalu on time tidur. Kalau tidur jam 10 misalkan bangun jam 5, itu setiap harinya harus teratur seperti itu. Harus konsisten, oke? Lalu yang kedua juga diseimbangi dengan olahraga yang teratur. Baik itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, yang penting teratur. Di sini bukan seberapa sering kita olahraga, karena efeknya juga buruk ya kalau olahraga kita terlalu ekstrim, terlalu berat. Misalkan setiap hari olahraga juga, misalkan dengan olahraganya yang waktunya panjang, lama, itu juga efeknya buruk juga untuk kita-kita yang sedang merencanakan program kehamilan gitu. Jadi boleh misalkan setiap hari, tapi olahraganya yang ringan, workout biasa di rumah misalkan. Kalau mau 1 minggu sekali, itu tetap harus rutin. Setiap minggunya kita olahraga, jogging atau apa. Jauhi rokok, hindari rokok, asap rokok. Kalau bisa rumah kita itu dalam keadaan bersih. Ini benar-benar sangat penting untuk di program kehamilan kita itu. Kita harus membersihkan, detox tubuh kita dari rokok gitu, dari kandungan nikotin yang ada di rokok. Itu karena berbahaya sekali untuk kandungan gitu. Lalu kita juga harus melakukan diet sehat. Diet sehat itu seperti apa? Maksudnya itu kita makan teratur. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Lalu dengan kecukupan nutrisi yang sesuai. Jadi kita hindari dulu makanan-makanan yang tidak sehat, lemak-lemak trans yang berbahaya seperti dalam gorengan gitu. Itu kan berbahaya banget ya, itu kita hindari. Kita makan makanan yang sehat dulu. Sayur, buah, lauk, semuanya seimbang. Susu juga. Makan yang seimbang, yang cukup, tidak berlebihan, ataupun tidak kekurangan gitu. 3 kali sehari. Untuk makan malam juga kalau bisa diberikan jeda waktu 30 menit sampai 1 jam baru kita boleh tidur gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya selepas sholat maghrib aku makan, terus jam 9-nya baru aku tidur. Lumayan ada jeda waktu gitu. Seperti itu. Untuk yang mengalami kegemukan juga, ini sangat disarankan untuk diet sehat gitu. Kita juga membutuhkan banyak nutrisi, kita juga membutuhkan lemak, tapi lemak yang sehat, tidak lemak yang dari seperti gorengan, maaf ya, seperti
bakso gitu yang over segala macam, apalagi yang terlalu pedas, kurangi dulu. Kita diet sehat. Lalu yang keempat adalah hindari stres. Kita harus pintar-pintar mengelola pikiran kita, mengelola stres kita. Memang aku juga merasakan ketika kita diuji dengan ditundanya rezeki dari Allah, yaitu momongan, pasti pikiran kita kemana-mana kan. Pikiran kita banyak ketakutan, pikiran kita overthinking, belum lagi omongan orang-orang sekitar yang kadang juga melukai perasaan gitu. Biasanya juga omongan-omongan itu bahkan lebih sering kita dapatkan itu dari orang-orang terdekat gitu. Orang-orang di circle kita, teman-teman kita, keluarga kita, itu lebih menyakitkan memang. Tapi di sini kita harus teguh pendirian, kita harus percaya bahwa yang namanya rezeki anak itu bukan kita yang atur gitu. Oke lah kalau kita misalkan ingin memiliki kendaraan, kita ingin memiliki rumah, itu semuanya kan bisa kita yang atur, bisa kita yang manage, bisa kita yang mengusahakan untuk menabung, investasi dan lain-lain. Tapi untuk rezeki momongan itu kan, itu udah pasti hanya Allah yang memberikan. Kita nggak bisa cari-cari ke sana ke sini. Yang bisa kita lakukan hanyalah program kehamilan dan terus berdoa pada Allah gitu. Jadi kita harus menguatkan diri, harus percaya bahwa Allah itu Maha melihat. Gak perlu kita sampai stres berlebihan, insya Allah ada rezekinya di waktu yang terbaik. Yang penting ikhtiar kita sudah pol. Itu aja ya, kita harus terus pikirin ke situ. Ngomong apa, pertanyaannya yang menyakitkan, udah lewatin aja. Itu bukan kapasitas kita untuk menjawab gitu, karena itu kapasitas Allah kan. Allah sendiri yang langsung memberikan kalau rezeki momongan itu gitu, berbeda dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Pokoknya pikirkan itu, jangan sampai si pikiran-pikiran itu membuat kita stres. Jangan sampai setiap bulannya ketika kita datang menstruasi terus kita bilang, aduh gak jadi anak lagi nih, stres lagi nih, pikiran lagi nih, harus promil lagi lah. Jangan dijadikan itu beban. Bisa juga salah satunya dengan liburan, honeymoon tuh bareng suami, itu boleh banget. Karena dengan kita liburan, dengan kita honeymoon keluar kota, atau misalkan masih di dalam kota atau staycation kemana, itu membuat hormon dalam diri kita, aku lupa nama hormonnya, kalau nggak salah oksitoksin ya, itu juga sama seperti hormon kita mau melahirkan. Itu hormon yang mengelola kebahagiaan. Nah, dengan datangnya si hormon itu insya Allah akan lebih cepat gitu kita memiliki keturunan. Ikhtiar kita akan lebih cepat berhasil, karena dari kehamilan sampai melahirkan itu hormon itu yang sangat dibutuhkan untuk seorang perempuan gitu. Jadi boleh tuh untuk mengelola stres, tutup telinga, tutup telinga, hiraukan orang sekitar, cukup dengerin aja motivasi-motivasi, cukup percaya aja sama Allah, dan satu lagi, berlibur. Itu harus coba ya. Yang kelima, kenali siklus head. Seperti yang pernah aku sharing di video sebelumnya, aku juga menggunakan aplikasi kehamilan Flow. Nah, teman-teman boleh download, terus bisa menentukan apakah siklus head kita teratur atau tidak teratur. Lalu, kalau menurut aku, kalau badan kita sehat, insya Allah si siklus head itu biasanya teratur. Dan biasanya juga kalau siklus head itu berantakan, misalkan ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita gitu, itu harus dipertanyakan. Bisa jadi misalkan si hormon kitanya, hormon tiroid kalau nggak salah, itu untuk menstabilkan hormon kita. Nah, hormon itu misalkan kelebihan atau kekurangan, itu penyebab menstruasi kita kurang teratur. Atau enggak, misalkan kitanya sendiri lagi stres, itu juga sangat mengganggu ke hormon menstruasi kita. Jadi kita cari tahu penyebab siklus head kita kurang teratur. Kalau siklus kita udah rapih, udah baik-baik aja, insya Allah itu aman-aman aja, hormon di kita juga aman. Berarti ada indikasi-indikasi lain yang belum cukup nih untuk kita memulai promil. Jadi bisa dicari dari hal-hal lain mungkin ya. Yang kelima, periksa obat-obatan pribadi kita. Nah,
ada beberapa kandungan obat-obatan yang menghambat pertumbuhan hormon dalam tubuh kita. Apalagi misalkan si hormon itu sangat kita perlukan untuk menjalani program kehamilan gitu. Kalau tentang periksa obat-obatan ini, boleh langsung dicek aja ke bagian fasilitas kesehatan, boleh ke bidan atau ke apoteker, boleh ditanyakan kandungannya apakah bisa dikonsumsi untuk kita yang sedang melakukan program kehamilan. Konsumsi obat-obatan yang lain, misalkan teman-teman pakai obat-obat warung atau apa, itu kalau bisa ditanyain dulu aja ke apoteker atau boleh di aplikasi juga kan sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk tanyakan ke dokter, boleh ditanyain kandungannya apa, bisa dikonsumsi atau tidak oleh kita yang sedang memulai program kehamilan. Lalu yang ketujuh, hal yang terakhir yaitu biaya. Oke, karena memang realistis ya teman-teman ya, yang namanya program kehamilan itu kita bukan ngeluarin uang cuman 100-200 ribu lalu berhasil gitu. Kita di sini juga harus ada perencanaan setiap bulannya. Kalau promil aku yang kemarin di video aku kan sekitaran segitu, susunya, si prenagennya harganya sekitar segitu. 1 bulan kita habis berapa box, belum si vitamin E-nya dan si asam folatnya kita hitung biasanya sebulan kita akulasiin berapa kebutuhan biaya program kehamilan obat-obatannya itu gitu. Kita belajar, kita harus siap jika sebulan 2 bulan kita masih belum berhasil, berarti kita masih harus terus lanjutin sampai ke bulan-bulan berikutnya. Nah itu juga memerlukan biaya yang menurut aku itu bukan biaya yang kecil ya teman-teman. Jadi kita harus kasih budget yang lebih untuk ada beberapa teman-teman juga yang ngomong katanya alhamdulillah berhasil, alhamdulillah positif kayak gitu. Aku juga ikut senang. Semoga rasa senang itu, terus keberhasilan itu juga teman-teman dapetin nih di teman-teman semua yang nonton video aku. Semoga aku doain semoga berhasil gitu. Karena kalau aku sendiri sih untuk di era pandemi ini masa-masa yang sulit ya secara ekonomi gitu, aku juga lebih menyarankan teman-teman untuk memperbaiki pola hidup dulu gitu. Pola hidup kita, pola makan, pola tidur, semuanya kita perbaiki dulu gitu sebelum akhirnya kita mengkonsumsi obat-obatan untuk program kehamilan gitu. Karena aku tegasin lagi ke teman-teman, mau sehebat apapun obat yang kita konsumsi itu bisa jadi tidak membuahkan hasil kalau si 6 hal yang tadi nggak kita lakuin teman-teman. Jadi kalau bisa si obat ini kita pakai, kita konsumsi ketika si poin nomor 1 sampai poin nomor 6 itu kita sudah jalani. Oke, sekian video tentang 7 hal yang harus kita persiapkan sebelum memulai program kehamilan mandiri. Dari aku ini sesuai dari apa yang aku alami sendiri, program kehamilan mandiri aku dan suami aku gitu. Satu lagi nih tips dari aku, jangan lupa komunikasiin sama suami ya, karena program hamil itu tanggung jawab kita berdua, bukan cuma kita sendiri ya. Suami dan istri harus saling berkontribusi untuk mendapatkan insya Allah rezeki berupa momongan. Harus kerjasama ya, moms and dad. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Boleh kalau masih mau sharing lebih lanjut, boleh DM via Instagram aku ya, di Aprilia S Putri. Lalu kalau mau komen juga boleh di bawah, insya Allah pasti aku jawab. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.